Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Moga-moga kehadiran kita menjadi sababiah Allah Subhanahu wa taala sentiasa turunkan rahmatnya kepada kita, kepada anak cucu kita, insyaallah. Moga-moga majelis yang kita adakan menggembirakan guru-guru kita hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita pohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sekarang masih dalam bulan Syawal, ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hambanya yang akan selamat dunia akhirat, insyaallah. Mohon maaf zahir batin, sebab yang paling banyak cakap nih saya, mulut nih paling banyak cakap, paling banyak salah. Sama disengaja atau tak sengaja, kadang-kadang kita terlepas kata. Hal yang demikian, setiap kata-kata yang mungkin menggores hati, saya minta maaf lah, ya. Kalau urusan antara saya dengan Allah itu urusan saya dengan Allah, sebab setiap ucapan ma yulfadhu illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan mesti di situ ada malaikat raqib atid. Sedangkan Allah ini Ghafurur Rahim. Kalau saya ada kesalahan dengan Allah, kalau saya betul-betul minta maaf, insyaallah Allah ampunkan. Tapi yang berat ini adalah hakul adami, hak sesama kawan, ya. Kalau lidah ini kadang-kadang tergigit, ini kan pula kita kan lain, pemikirannya lain kadang-kadang kan, apalagi dalam berorganisasi paling akeh dosa nih. Mulane iku biasane yen mari musyawarah kita dianjurkan membaca surah wal asr dengan tasbih kafarah. Muga-muga pengiran nyepuro apa sing kedadian di majelis itu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkongsian kita di antara keistimewaan manusia yang ketiga, ya, sedikit aja. Sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah lagi. Kita tujukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada guru-guru kita, bil khusus mu'allifi hadzal kitab, sahibu sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmi safi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari radhiyallahu anhu.
نفعنا الله به وبعلومه وبأسراره وبكراماته في الدار. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا الله يا عظيم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوب أهلنا وذرياتنا بفتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, ya, di antara keistimewaan manusia, ya, sebab Allah memang dawuh kepada kita, manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Maka di antara keistimewaan yang telah kita kongsikan kemarin, di antaranya adalah manusia diberikan akal, yang mana dengan akal itu manusia dapat berpikir. Kemudian pada minggu yang lalu Allah menciptakan bentuk manusia yang paling indah. Ya, paling indah kita ini. Tangan pun tak terlalu panjang, kaki pun tak terlalu panjang macam zirafah, kan? Leher pun juga begitu, tak macam lehernya zirafah. Telinga pun indah, tak macam telinganya gajah, kan, besar. Semuanya indah kejadian manusia. Tapi adakah dengan kesempurnaan seperti itu kita mensyukuri atau tidak? Ini. Sedangkan di antara cara mensyukuri kita akan nikmat-nikmat Allah adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan arti kata tunaikan apa yang diwajibkan, jauhi apa yang dilarang. Itu saja sih. Simpel, sebenarnya mudah, tapi berat bagi mereka yang tidak diberikan panduan oleh Allah. Maka itu setiap Jumat kita diingatkan, ya ayuhan nas ittaqullah. Itu aja. Setiap Jumat. Kono keras hati awake dhewe iki. Malah itu selalu diingatkan. Ya, kalaulah tidak diingatkan wasiat takwa tak sah khotib Jumatan ini. Kan khutbah enggak sah. So, Jumat apa khutbah enggak sah sebab kurang rukuni. Menunjukkan betapa pentingnya wasiat takwa, sebab takwa lah yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Takwa paling pengertian paling mudah, tunaikan perintah, jauhi larangan. Itu paling sebenarnya, tapi berat. Tak semua orang dapat tunaikan perintah. Apatah lagi kita ada nafsu khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahwat. Kan surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Ya. Memang sifat semula jadi nafsu la ammaratum bisu. Kan itu sifat semula jadi nafsu.
senantiasa ammarah, senantiasa mengajak kepada kejahatan, itu nafsu. Maka itu khufatin nar bisyahawat. Ya, neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Ya, maka itu istilahnya kalau masuk surga itu naik, namanya naik ini ya berat. Kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kan? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki memberikan hidayah, Allah lapangkan hati ini untuk mengikuti Islam, untuk taat tadi itu. Kan? Ringan, diajak sembahyang ringan, ya, diajak amanah ringan, kan? Diajak apapun ringan. Ya, hatinya lemah, ya, hatinya lembut. Nah ini ada hubung kaitannya dengan keistimewaan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia sebagai bejana yang dapat menyimpan hakikat makna. Sebab hati itu akan ditempati sirri rahasia ketuhanan. Ya. Siri rahasia ketuhanan, sifat ketuhanan, contohnya sifat rahmah, sifat syukur, sifat pemaaf. Ini diantara sifat-sifat ketuhanan. Rahasia ketuhanan, sabar, kan? Ini. Maka itu bejana yang dapat menerima siri rahasia seperti itu, mestilah bejananya harus bersih. Maka itu kita ada sifat istilahnya tazkiyatun nafs. Maka itu di antara perkara yang diajarkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, ya, di sini disebutkan, ya, dalam tawajuh yang pertama. Nah, dalam tawajuh yang pertama itu Hadratus Syekh sebutkan apa? Anugerahilah kami hati yang lapang. Ya, ya Allah, anugerahilah kami hati yang lapang. Hati yang selalu bersyukur, itu hati yang lembut. Hati lembut adalah di antara ciri-ciri tanda-tandanya hatinya orang yang takwa. Tidak mudah marah. Kalau ada orang menyakiti, dia mudah memaafkan. Ini lalu hati yang lapang. Hati yang bersyukur, sentiasa bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Tapi betul-betul, bukan hanya ucapan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin itu. Hatinya memang betul-betul terima apapun yang Allah berikan kepadanya. Nah ini. Dia tidak melihat kecil besarnya rezeki, tapi dia melihat Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Kemudian hati yang lembut itu bejana tadi, ya, hati yang lembut itu akan mudah sabar. Nah ini sabar, maka itu minta sabar sini. Allahu Akbar, ya, sebab kita ini macam-macam ujian, kan? Nah, sebab apabila seseorang itu dah mengenal zat yang menguji, maka dia akan sabar. Siapa yang tidak ada ujian? Semuanya aja ujian, semuanya.
Dan itu yang memang Allah jelaskan. Allah akan menguji kita apapun. Ada kurangnya penghasilan, kurangnya seseorang, hilangnya kematian, ketakutan dan lain sebagainya. Sekarang apalagi ekonomi dunia, Trump seperti itu, kan? Meningkatkan cukai ekspor ke sana 32%. Oh, semua takut. Kalau Indonesia takut, apalagi Singapura. Nah, tapi bagi mereka yang punya keimanan kepada Allah, dia akan sabar. Nah ini, ujian macam-macam ujian, tidak ada yang tidak diuji. Kan? Minal khaufi wal ju'i. Kan? Tapi pada akhirnya Allah sebutkan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Ini. Kemudian hatinya tabah. Ya, tabah. Sebab dia dah kenal man huwal mubli, siapa yang menguji. Maka dia tabah. Fa in kunta ala min dzalik faridho wa taladzud, bukan sabar saja, dia ridho dengan ujian Allah, bahkan dia menikmati terhadap ujian itu, sebagaimana Nabiullah Ayyub alaihi salam. Tapi kalau hatinya tak lembut, hatinya tadi tidak lembut, tak akan dapat tabah. Yang orang yang Rasulullah terus, Rasulullah putus asa. Ini. Kemudian ridho, ya, ridho, hatinya ridho dengan ujian, dengan ketentuan Allah. Kan, zakoto'mal iman man radya billahi robba. Kan, seseorang akan merasakan manisnya iman. Siapa? Man radya billahi robba. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, berarti ridho dengan ketentuan Allah. Kenapalah saya ini? Dah 10 kali pacaran, putus terus. Setiap melamar selalu ditolak. Ya, contohlah. Dia tak akan ngeresulullah. Kita yakin setiap orang sudah ada pasangan masing-masing, belum ketemu, gitu aja lah. Memang belum jodoh. Saya teringat apa kata orang tua-tua dulu. Yen orang mosok iyo, yen iyo mosok orao. Kalau memang jodohnya, memang jodohnya lah. Walaupun mungkin nanti setelah terpisahkan 2 kali pernikahan baru kembali lagi, mungkin juga. Ini, okay. Jadi mesti ridho, penuh sehat wal afiat. Nah ini, ya, minta kesehatan, minta keafiatan. Mana yang lebih penting atau lebih utama antara kesehatan zahir ataupun kesehatan batin? Sehat zahir, penyakit zahir, kita meninggal sudah habis. Darah tinggi, gout, stroke, meninggal, dah cukup. Dah terputuslah dengan meninggalnya itu. Tapi kalaulah penyakit batin, penyakit hati, hasad, iri hati, sombong, dia akan mempengaruhi kita nanti di akhirat. Kan? Kalau penyakit zahir dah habis, tapi penyakit batin, maka itu di antara tujuan zikir-zikir ini adalah membersihkan penyakit hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pencucinya.
dan pencuci hati adalah zikrullah. Alhamdulillah, Allah gerakkan kita, Allah gerakkan hati kita, mudah diajak kumpul berzikir. Ya. Allah gerakkan. Ini alhamdulillah, mesti kita syukuri. Sama ada zikir kita itu tadi telah membersihkan hati kita atau belum, itu wallahu a'lam. Digosok benar apa enggak kan itu. Kalau dulu kita ke kampung kan, apabila baju putih kena kotoran merah, klorok, bukan klorok macam sekarang, klorok yang kita buah kelerak tuh kan dihancurkan, gosok mana perlu digosok. Nah ini baik. Jadi itu diantara hati yang lembut tadi. Itu ciri-ciri hati yang lembut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai bejana di muka bumi, yakni hati. Hati ini bejana. Allah akan letakkan macam-macam perkara boleh masuk. Kan? Ini. Sedangkan bejana atau hati yang paling disenangi oleh Allah adalah bejana yang paling jernih, kuat dan lembut. Ya, jernih berarti bersih. Hati yang bersih. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang mengotori hati kita itu ya maksiat-maksiat yang kita lakukan itu. Sebab setiap kita melakukan maksiat, maka akan di titik hitam satu. Setiap melakukan maksiat di titik hitam. Kalaulah setiap saat maksiat dan tak minta maaf, tidak bertaubat kepada Allah, akhirnya hatinya ini menjadi hitam, kelam, akhirnya hatinya keras. Jadi keras. Maka itu kita perlu bersihkan hati tadi itu. Dengan apa? Di antaranya dengan zikiran-zikiran itu. Nah, kalau hati sudah keras, apa akibatnya? Nah, dinasihati ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak akan singgah di hati, tidak singgah di akal, tidak dipikir. Nah, seperti air yang jatuh di daun talas, ya gitu aja, susah, ya, hatinya keras. Baik. Jadi hati yang paling disenangi oleh Allah adalah hati yang bersih, hati yang kuat menerima ujian, kuat menerima caci makian. Ya. Rasulullah berapa sering dicaci, dimaki, dan sebagainya. Kemudian yang lembut, nah, 3 ini, ya, hati yang bersih, hati yang kuat, hati yang lembut. Nah ini hatinya lembut, nah, ini pemaaf, penyabar. Nah, ini. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata, bahwa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hati yang paling jernih dalam keyakinan. Keyakinan ini mesti jernih. I'tiqad kudu jernih. Jangan dicampur-campur dengan i'tiqad yang salah. Kita ikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqadnya itu, di antara i'tiqad yang paling perlu ditanamkan adalah qul huwallahu ahad. I'tiqad kita Allah ini satu segala-galanya. Tauhidul fi'li lillah, tauhidul qasdi lillah, dan terusnya. Allahu ahad, Allahu somad, Allah tempat bergantung.
Ketergantungan kita bukan kepada makanan, ketergantungan kita bukan kepada obat-obatan, bukan. Itu hanya wasilah syariah, tapi hakikat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalaulah etikotnya tak lurus, tak akan mampu seperti itu. Nah ini mesti jernih dalam keyakinan, harus betul. Jangan dicampur-campur dengan etikot yang lain, ya. Maka itu dalam apa namanya di akhir surah Kahfi, apa itu namanya? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nah ini. Kemudian kata Sayyidina Ali yang paling jernih keyakinannya, kemudian paling kuat. Paling kuat. Orang yang paling kuat adalah siapa? Adakah orang yang mampu mengangkat 200 kg? Bukan. Orang yang penyabar. Itu orang yang kuat. Ya. Ya. Paling kuat dalam berperang. Berperang. Perang dengan siapa? Sekarang perang al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Perang memerangi hawa nafsu. Sekarang nak merangi siapa? Sekarang bukan perang apa? Perang dagang sekarang kan katanya. Ini. Baik. Kemudian teguh pada agama. Teguh pada agama. Mesti kuat agama ini. Berpegang teguh dengan agama. Kita ini sekarang dalam masih bulan Syawal, budaya, adat. Bulan Syawal kita bersilaturahmi. Tapi silaturahmi memang diperintah oleh syariat, tapi jangan sampai silaturahmi yang sampai apa? Menggadaikan agamanya. Contoh, laki-laki perempuan ikhtilat, campur, bukan mahram, salaman. Ini berarti kita menjalankan budaya, tapi budaya yang dikotori dengan apa? Sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kan? Kadang-kadang kan begitu. Kita salaman bukan muhrim. Sepupu muhrim apa itu? Sepupu boleh dikawin apa enggak? Boleh. Kalau boleh berarti bukan muhrim. Kan? Dan sekarang kan sudah terbiasa. Kalau sepupu aja bukan muhrim, apatah lagi kawan seorganisasi, kawan sekolah, kawan tok wae. Tapi begitulah, karena sudah ini pergaulan bebas, kan? Memang setan memang ngejak rono terus, ya. Setan memang dari kanan dari kiri ingin mengharapkan kita semua ini menjadi pengikutnya, akhirnya menjadi kawan dia di dalam neraka itu tadi aja. Baik. Dan paling lemah lembut terhadap sesamanya, ini kata Sayyidina Ali. Ya. Jadi hati yang apa tadi? Hati yang paling jernih tadi adalah diantaranya adalah hati yang paling lemah lembut terhadap sesamanya. Ya, hati yang paling lemah lembut kepada sesamanya. Apa lemah lembut? Saling memaafkan, saling tolak ansur, kan? Saling pengertian. Saling pengertian, kan? Kemudian bijaksana, kan? Itu diantara apa? Lemah lembut kepada sesama. Sing lemah lembut, yai selalu dawuh sing lemah lembut karo podo-podo konco. Sopo lah awake dhewe iki jenenge, kan?
maka tetap kembalinya kepada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Apa sing arepe digawa mati kok? Tak lain adalah ya amal kita. Itu kalau amal ada. Jadi mesti apa? Lemah lembut. Tolak ansur ataupun menerima adanya perbedaan, menerima wujudnya perbedaan. Jangan mudah mengatakan orang yang tidak sejalan dengan kita dia ini masuk neraka. Orang yang tak sama dengan kita, orang yang tak nak berzikir, orang yang tak mau maulid kafir. Jangan. Kita ini pun tak tahu adakah kita ini mesti confirm surga, ya belum tahu. Belum tahu. Itu rahasia Allah. Dalam hadis yang disebutkan karena dia ini ahli ibadah sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal selangkah saja. Tapi dia ketentuannya ahli neraka, di akhir kehidupannya dia melakukan amalan perbuatan ahli neraka sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tak tahu juga. Maka itu yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta permohonan, pertolongan, berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah. Begitu juga sebaliknya, ada orang dilihat maksiat terus sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal selangkah. Tak gunalah kamu hari-hari maksiat, minum, mabuk, minum, matun, molimo dilakoni kabeh. Apa molimo? Tahu, orang Jawa mesti harus tahu molimo. Maling, main, maton, mitok, maton, matat. Maling, curi, main, berjudi, minum khamr, matat. Kemudian maton. Maton itu berarti main perempuan, suka zina. Contoh. Ya. Walaupun seperti itu, jangan kita mengatakan kau ini kafir, confirm rokok. Kalau dia pada akhir kehidupannya, dia sadar, dia minta ampun kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa. Kemudian, ya, begitu dia dah teler sangat, tersadar apabila mungkin waktu mabuk itu terjatuh, kemudian kepalanya terhempas terus dia sadar, ikut pergi Masjid Rahmatullah, zikir khususi sekali dua kali, lepas itu meninggal. Tak tahu juga. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, dalam pengertian yang lain, Imam Syekh Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu anhu berkata, yakni hati yang paling lemah lembut, penyayang, yang tua sayang kepada yang muda menghormati yang tua. Semuanya meletakkan sesuai dengan proporsi masing-masing. Ya. Sebagai anak meletakkan dirinya sebagai anak sehingga dia menghormati orang tuanya. Sebagai orang tua, dia meletakkan dirinya sebagai orang tua sehingga dia sayang kepada anaknya. Contoh. Berarti apa? Yang paling lemah lembut terhadap sesamanya. Sesamanya itu maksudnya apa? Adakah mesti dengan orang sesama mukmin saja? Tidak juga. Ya. Dengan siapapun, sesama manusia, bahkan sesama makhluk pun. Adakah kita boleh mengganggu jiran kita yang berlainan agama? Tak boleh juga.
Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Gitu aja. Tak Allah, Rasulullah tak sebutkan tetangga muslim ke non muslim. Kalau kita kasih ini masih enak, kanan kiri semua muslim. Macam kita, macam saya Kak Singapura, kanan kiri semua non muslim. Depan pintu saya non muslim. Jaraknya 2 meter, 3 meter, 2 meter. Non muslim. Maka di sana, hidup di sana dengan siapapun biasa. Saling menghormati, saling menjaga. Ya, saling menjaga. Gitu. Sebab agama adalah bagian masing-masing. Itu aja. Baik. Kemudian yang paling bersih dan jernih dari semua dosa, Allahu Akbar. Yang paling bersih dan jernih dari semua dosa. Siapa ada yang macam ini? Ya. Karena kita tak ada yang seperti itu, kita kena ikhtiar, usaha. Kita bersihkan dari sifat yang tak baik, sifat hasad, iri hati, sombong, takabur. Kemudian dari dosa juga demikian, kita bersihkan menerusi istighfar, memperbanyak istighfar. Maka di antara amalan yang digalakkan waktu duha apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Dan paling kuat dan kokoh dalam zat Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata keyakinannya ini kuat, kokoh. Contoh paling mudah adalah seperti keyakinannya sahabat Bilal, mau dibunuh macam mana pun tetap ahad, ahad, ahad. Maka kita memohon kepada Allah seperti itu, punya i'tiqad yang kuat, keyakinan yang tak tergoyahkan, keyakinan kepada Allah begitu kukuh. Maka perlu dikuatkan. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita dan anak cucu kita, ikhwan akhwat kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan i'tiqad seperti itu, diberikan hati yang jernih, hati yang bersih tadi itu, hati yang menjadi bejana yang Allah, menjadi bejananya Allah yang paling kuat di bumi tadi. Moga-moga dengan hati yang bersih, i'tiqad yang kuat, moga-moga kita selamat dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh ya dikongsikan. Tak ada apa-apa Oke. Baik, hanya kita baca surah Al-Fatihah. Ya, kita tujukan kepada Rasulullah, pada sahabat-sahabatnya, pengikut sahabatnya hari kiamat, pada guru-guru kita, pada orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, bil khusus kepada almarhum Kinabhan dan semua muhibbin, muhibbat, ya, mu'taqidin, mu'taqidat yang telah kembali ke rahmatullah. Moga-moga semua kebaikannya diterima oleh Allah, kekhilafannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. Tak lupa untuk kita, untuk anak kita, anak cucu kita, keluarga kita, ikhwan akhwat kita yang masih hidup semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, ya, dijauhkan daripada bala dan penyakit, dan yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudahkan semua urusan kita. Allah permudahkan urusan as-sofa semakin semakin berkembang insyaallah. Moga-moga Allah berikan kita istiqomah, ya, istiqomah dan tumakninah, dan kalau Allah menghendaki kita kembali, moga-moga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah ma'ashna ini syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah. Allahumma tahhir qulubana kulli wasfin yub'id musyahadatika wa liqa'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa zayyin qulubana ya Ahmad Mahmud. Allahumma ja'alna minas sabirin al-farihin al-mu'minin at-tawwabin al-syakirin al-mutatahhirin al-mushrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa' wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.